أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya insyaallah, memudahkan segala aktivitas kita, pekerjaan kita. Semoga bimbingan, kasih sayang, keberkahan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya dalam mengamalkan setiap kesunahan, setiap kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW insyaallah min ya rabbal alamin. Ini mic-nya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk siang hari ini pembahasan kita ini masuk di dalam bab yang baru tentang salatul musafiri, tentang salat orang yang sedang melaksanakan safar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Faslun. Wa yajuzu lil musafiri qasru salati rubaiyati bi khamsi syara'ita. Diperbolehkan bagi orang yang sedang bermusafir untuk meringkas salat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Diperbolehkan untuk meringkasnya, mengqasarnya dengan 5 syarat. Sebelum bahasan ini jamaah, perlu untuk kita ingatkan bahwa ada 2 istilah yang berkaitan dengan masalah sholatnya orang yang sedang bermusafir. Ada istilah yang disebut sebagai al-qasr ataupun qasr salat, yaitu mengqasar salat. Sedangkan yang kedua adalah al-jama' baina salatain, yaitu menjamak 2 waktu salat. Untuk yang disebut qasar tentunya adalah meringkas salat yang sebelumnya 4 rakaat kemudian dijadikan sebagai 2 rakaat saja. Ini yang disebut sebagai qasrus shalah ataupun qasar salat. Sedangkan yang kedua adalah al-jam'u bainas salatain, yaitu menjamak antara 2 salat. Hanya dikumpulkan dari sisi pelaksanaannya saja. Sedangkan untuk jumlah rakaatnya tetap sebagaimana asalnya. Yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Hanya saja pelaksanaannya tidak dilaksanakan di waktu yang semestinya. Zuhur dilaksanakan di waktu asar, ataupun sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Maghrib di isya atau isya di waktu maghrib. Taib ini yang disebut sebagai jamak. Disebut sebagai jamak. Yang akan dibahas pertama kali di sini ini adalah berkaitan dengan masalah qasar salat terlebih dahulu. Masalah qasar. Sebentar, itu yang pertama. Tayyib, na'am. Yang pertama di sini adalah qasarnya. Wa yajuzul musafir qasr salati rubaiyati. Diperbolehkan bagi seorang musafir untuk meringkas salat ar-rubaiyah, maksudnya adalah salat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Berarti nanti untuk bicara qasar, meringkas salat, hanya diperbolehkan untuk salat yang jumlah rakaatnya adalah 4.
Berarti untuk 3 rakaat, untuk 2 rakaat tidak ada istilah mengqasar. Di khamsi syara'it diperbolehkan untuk diringkas dengan 5 syarat. Artinya kalau 5 syarat nanti tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Ini yang berkaitan dengan mengqasar salat. Ini dasarkan pada apa? Ada sebagian di antara firman Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Di saat kalian bermusafir maka tidak ada larangan, tidak ada suatu dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ada sebagian di antara riwayat hadisnya adalah hadis yang sahih bersumberkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahibtu Rasulullah sallallahu, aku menemani Nabi Muhammad sallallahu fi safar, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Kata beliau bahwa beliau menemani Nabi Muhammad sallallahu dalam bermusafir, dan salatnya Nabi Muhammad sallallahu falam yazid ala rak'atain, tidak pernah melebihi 2 rakaat. Kalau safarnya itu adalah safar-safar yang jauh dan ditemani oleh sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau salatnya tidak pernah melebihi 2 rakaat. Otomatis untuk salat termasuk zuhur, termasuk asar, termasuk isya, Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah salatnya melebihi 2 rakaat. Artinya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad SAW beliau senantiasa mengqasar salat beliau di saat beliau bermusafir hatta qabadahullah, sampai beliau meninggal dunia. Dan ini pun bukan hanya dilaksanakan Nabi Muhammad, bahkan para sahabat, para al-khulafa ar-rasyidun, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata sahabat Abdullah bin Khattab, beliau mengatakan sahib itu Abu Bakrin, aku menemani sahabat Abu Bakar di dalam salat beliau, falam yazid ala rak'atain, dan salatnya beliau pun tidak melebihi 2 rakaat di saat beliau bermusafir. Dan itu pun dilaksanakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hatta qabadahullah, sampai beliau meninggal. Berarti beliau senantiasa mengqasar salat beliau, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama. Sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa mengqasar salat lebih utama bagi seorang musafir daripada al-itmam. Al-itmam ini adalah kebalikan dari qasar. Kalau qasar dibuat 2 rakaat, kalau itmam berarti menyempurnakan 4 rakaat. Tayyib, di sini tadi disampaikan bahwa ini diperbolehkan adalah qasr salat rubaiyah, mengqasr salat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Ini sebagian dan riwayat. Tadi kenapa kok disampaikan tentang masalah mengqasr salat lebih utama daripada menyempurnakan 4 rakaat? Sebagian dan riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, hadis adalah hadis yang sahih, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini untuk mengqasar salat itu adalah merupakan bentuk sedekah Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kalian, maka kalian terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah mengqasar salat daripada menyempurnakan 4 rakaat. Walaupun toh di saat misalnya ditanya bagaimanakah hukumnya bagi orang yang bermusafir, kemudian dia menyempurnakan salatnya 4 rakaat, maka hukumnya boleh dan tidak dilarang. Cuman tadi itu yang kita sampaikan, yang dibahas oleh para ulama, itu adalah dari sisi mana yang lebih utama. Maka jawabannya adalah yang lebih utama adalah dibuat qasar. Baik. Kemudian di sini beliau menyampaikan, tadi kan disampaikan bahwa diperbolehkan bagi seorang bermusafir untuk mengqasar salatnya yang dari 4 rakaat dirubah menjadi 2 rakaat dengan 5 syarat.
Di sini beliau menyebutkan 5 syarat tersebut adalah ayyakuna safaruhu fi ma'siyah, hendak fi ghairi ma'siyah, hendaknya safarnya adalah safar selain safar-safar yang maksiat. Maksudnya bagaimana? Safar-safar yang memang tujuannya dari awal minimal adalah untuk safar-safar yang mubah, untuk berbisnis, misalnya ke Surabaya untuk membeli barang-barang keperluan, ataupun ke daerah-daerah yang lainnya untuk membeli barang-barang yang mubah, maka diperbolehkan bagi pedagang tersebut di saat dia kulakan untuk melaksanakan suatu qasar salatnya, ataupun mungkin bukan mubah, cuman adalah sunnah. Apa itu? Untuk mengunjungi orang tua, untuk mengunjungi handai tolan yang berada di daerah yang lainnya, untuk silaturahim, untuk mempererat tali ukhuwah. Maka inilah safar-safar yang sunnah. Diperbolehkan pula untuk mengqasar salatnya, termasuk safar-safar yang dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban. Apa itu? Misalnya ada orang dia itu pergi berhaji. Orang yang pergi berhaji itu otomatis dia pergi ke daerah yang ke Mekah sana. Ngapain dia ke sana? Adalah untuk menjalankan salah satu di antara kewajiban bagi umat Islam, karena dia telah mampu untuk berhaji. Kemudian dia berhaji. Maka bagaimana safarnya? Safarnya adalah safar-safar yang wajib dan dia boleh untuk mengqasar salatnya. Sedangkan yang tidak boleh adalah safar-safar yang ada nuansa maksiatnya. Memang dari awal dia pergi ke Surabaya, pergi ke luar daerah, pergi ke luar kota adalah untuk bermaksiat di sana, untuk nonton konser lah, untuk pacaran lah, ataupun yang lain sebagainya. Maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar salatnya. Karena kenapa? Karena qasar salat adalah hanya diperuntukkan untuk minimalnya adalah hal-hal yang mubah. Sedangkan untuk yang maksiat maka tidak ada keringanan di sana. Yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini ya ikhwas sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara istilah adalah as-safar ataupun al-ma'siyah bis safar, dan juga al-ma'siyah fi safar. Kalau al-ma'siyah bis safar tadi itu yang tersampaikan, berarti dari awal memang niatnya untuk bermaksiat. Tetapi adalah kalau misalnya dari awal tidak ada suatu niatan maksiat, safarnya safar biasa, cuman saja di saat di tengah-tengah safar terpeleset dia imannya, sehingga kemudian dia melaksanakan suatu kemaksiatan. Dalam itu berhubung dari awal dia tidak ada suatu rencana untuk bermaksiat, maka dia masih boleh untuk melaksanakan suatu qasar salatnya. Ini dibahas oleh sebagian di antara ulama. Kemudian syarat yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhon. Hendaknya jarak tempuh safarnya itu adalah 16 farsakh. 16 farsakh di sini adalah ukuran-ukuran yang ada di zaman-zaman tersebut. Dan untuk ukuran-ukuran tersebut kadang-kadang antara satu negara dengan negara yang lain berbeda ukurannya, dan itu menentukan tentang konversi kilometer di zaman kita saat ini. Dan yang Anda lihat konversi yang ada untuk dari 16 farsakh dibuat kilometer, para ulama mereka berbeda pendapat. Minimalnya adalah 77 kilometer. Itu adalah ukuran 16 farsakh. Sebagian di antara ulama ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 79, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 88.
ini yang ana lihat konversi-konversi dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Setelah mereka bersepakat tentang adanya riwayat yang ada, Nabi Muhammad SAW beliau mengqasar salatnya adalah dalam jarak tempuh 16 farsah, dan beliau melarang untuk tidak mengqasar salat kalau belum mencapai 16 farsah. Setelah mereka bersepakat tentang adanya keabsahan kesahihan hadis ini, kemudian mereka berbeda pendapat untuk masalah konversi-konversinya. Tadi yang kita sampaikan. Oleh karena itu minimal adalah 77 kilometer, ataupun mungkin sebagian di antara ulama ada 80 ataupun 83 ataupun 85 kilometer. Berarti kalau misalnya jarak tempuh safar kita itu belum mencapai minimalnya 77 kilometer ataupun tentu 83 misalkan saja, maka jangan mengqasar salat kita. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengqasar salat beliau adalah untuk jarak tempuh 16 farsah. Kalau toh misalnya ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Nabi Muhammad SAW berdasarkan sebuah hadis yang sahih, di saat Nabi Muhammad SAW perjalanan beliau sampai 3 mil, beliau mengqasar salat beliau. Sedangkan 3 mil untuk 1 milnya itu adalah sekitar 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Otomatis ini beliau belum mencapai 77 kilometer tadi itu. Ini bagaimana cara memahaminya? Kata para ulama bahwa hadis ini memang hadisnya adalah hadis yang sahih. Cuman saja ditempatkan pada suatu posisi yang perlu untuk kita pahami. Apa itu? Misalnya jarak tempuh kita, destinasi terakhirnya itu adalah misalnya 80 km. Maka bagi kita sudah boleh untuk mengqasar salat kalau sudah di luar 3 mil tadi itu. 3 mil tadi itu, ataupun di luar perkota ataupun di luar kota kita. Ini yang dipahami untuk mengkombinasikan antara dua hadis yang seakan-akan berkontradiksi tersebut. Jelas insyaallah, sehingga Nabi Muhammad SAW di saat beliau jarak tempuhnya itu adalah sudah di atas 16 farsah, beliau sudah mulai mengqasar salatnya di saat sudah 3 mil jaraknya. Sudah 3 mil. Ini sudah di luar daerah beliau. Ini yang dipahami oleh para ulama, sehingga kita tidak mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada itu kontradiksi. Tapi tadi ini adalah syarat yang kedua. Kemudian sebentar jemaah, sebelum kita bahas untuk syarat yang ketiga. Berarti kalau misalnya kita itu mau ke Surabaya, kemudian kita telah keluar dari daerah Bekasi, maka sudah boleh untuk mengqasar salat kita. Walaupun toh kita belum sampai daerah Surabaya. Sudah diperbolehkan. Dan di saat balik pun nanti perlu untuk diingat. Di saat kita itu belum masuk kota kita, maka kita masih boleh untuk mengqasar salat. Sehingga di saat sudah sampai rumah, tidak ada istilah untuk mengqasar kembali. Ataupun sebaliknya, di saat kita itu berencana akan safar ke Surabaya, dan tubuh kita ini masih berada di rumah kita, maka belum boleh untuk mengqasar. Karena posisi kita saat itu adalah belum bermusafir. Ini yang perlu untuk kita pahami. Sehingga mungkin sebagian di antara orang yang dia itu mau safar, kemudian dia itu mengqasar salatnya di saat masih berada di rumahnya, maka hal tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan kembali. Karena nggak diperbolehkan, karena posisi dia saat itu masih dalam kondisi mukim,
masih berada di rumahnya, bukan sebagai seorang musafir. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan li salati rubaiyati, hendaknya orang yang bermusafir dan juga dia itu mau ataupun berencana untuk mengqasar salatnya, hendaknya salatnya yang mau dia qasar itu adalah salat-salat yang memang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Berarti untuk maghrib, untuk salat subuh tidak ada istilah qasar mengqasar. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Ataupun adalah ini yang dibahas oleh para ulama untuk orang yang dia itu terlewat ataupun mungkin lupa di saat dia safar, lupa belum sholat zuhur, kemudian dia pulang ke rumahnya, habis itu kemudian dia safar kembali dan jarak tempuhnya sudah di atas 70 ataupun 80 km. Saat safar yang kedua baru ingat, ya Allah, kemarin di saat ana ke Surabaya, ana belum sholat zuhur. Saat ini ana sedang berada di Pati, Jawa Tengah. Berarti sudah melebihi 80 kilo. Maka bagi ana diperbolehkan untuk mengqadhain sholat yang kemarin di saat di Surabaya belum ana laksanakan, boleh untuk ana qasar. Jelas ya? Tetapi ini enggak berlaku bagi orang yang lupa tidak melaksanakan sholatnya saat safar, ingatnya di saat dia berada di rumahnya. Ini yang disepakati oleh para ulama. Sehingga tidak diperbolehkan bagi ana di saat sudah sampai di rumah untuk mengqadha sholat yang kemarin di saat safar, ana qadha dengan sistem qasar. Ini enggak diperbolehkan. Karena posisi saat itu ana sudah berada di rumah. Tayyib. Kemudian yang poin berikutnya, syarat yang keempat. Wa ayyanwiyal qasra ma'al ihrami. Hendaknya ini orang dia niat qasarnya adalah bersamaan dengan takbiratul ihramnya. Ihramnya. Karena innamal a'malu binniyat. Sehingga perlu untuk dia niat untuk mengqasar salatnya adalah di saat bersamaan dengan takbiratul ihramnya. Berarti perlu untuk berniat. Kemudian yang kelima adalah wa alla ya'tamma bimuqimin. Hendaknya orang yang mengqasar salatnya tersebut dia itu tidak bermakmum pada seorang imam yang sedang muqim. Antum ke Surabaya, di sana kebetulan masuk dalam suatu masjid. Waktu orang-orang di sana sedang melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, maka bagi antum yang berada di masjid tersebut, kalau misalnya antum mau untuk mengqasar salat, maka tidak diperbolehkan untuk bermakmum dengan orang yang berada di sana yang sedang melaksanakan sholat secara sempurna 4 rakaat. Ini yang perlu untuk diingat. Kecuali mungkin orang yang di sana ini aslinya yang jadi imamnya dia bukan orang muqim, tetapi adalah seorang musafir pula, yang mana dia ini sholatnya dengan sistem qasar, maka boleh bagi kita untuk bermakmum dengan dia. Tetapi kalau misalnya dia itu melaksanakan sholatnya 4 rakaat, maka tidak diperbolehkan untuk ikut bermakmum dengan mereka. Ada satu hadisnya adalah hadis yang sahih, bersumberkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sahih.
Ini kata beliau, kata seorang tabi'in yang riwayat hadis ini, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Kata beliau, kata sahabat Abbas radhiyallahu anhu, di saat kami ini sholat bersama kalian, ini beliau sahabat Abbas, beliau bermusafir ke Mekah. Beliau mengatakan inna idza kunna shallaina ma'akum, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Kata beliau, kami di saat bersama dengan kalian, kami sholatnya 4 rakaat. Ini beliau domisili berada di Madinah, kemudian suatu saat beliau bermusafir ke Mekah, kemudian bermakmum dengan orang yang berada di Mekah sana. Bermakmum dengan orang yang berada di Mekah di sana. Kata beliau, kunna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Kami di saat sholat bersama kalian, kami sholatnya adalah 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina shallaina raka'atain. Dan di saat kami kembali ke perjalanan kami ataupun ke kendaraan kami sholatnya adalah 2 rakaat. Ini dasar yang disampaikan oleh para sahabat, yaitu sahabat Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim, dan ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagi orang-orang yang bermusafir, kemudian dia itu bermukim, atau kemudian dia itu sholat bersama dengan orang yang mukim tersebut menjadi imamnya, maka bagi orang yang bermusafir tersebut, dia tidak boleh untuk mengqashar sholatnya, maka harus sholat berjumlah 4 rakaat. Di saat orang tersebut dia bermakmum dengan orang yang mukim yang sholatnya adalah 4 rakaat. Terus kalau mau mengqashar bagaimana? Kalau mau mengqashar, maka tunggu nanti jamaah sampai selesai, dan afdalnya jangan masuk ke masjid terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena kalau kita berada di sana, otomatis dianjurkan untuk bergabung dengan mereka. Tetapi di saat misalnya kita mau untuk sholat qashar, maka tunggu sampai jamaah nanti selesai. Baru kemudian kita sholat bersama dengan rombongan kita melaksanakan qashar 2 rakaat. Kemudian yang poin berikutnya, ini wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri. Kalau tadi yang pertama itu berkaitan dengan mengqashar salat, berkaitan dengan mengqashar salat. Untuk mengqashar salat adalah untuk salat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat dibuat 2 rakaat. Untuk yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan menjamak, berkaitan dengan menjamak. Di sini beliau rahimahullah mengatakan, wa yajuzu lil musafir, diperbolehkan bagi seorang musafir, ayajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri, diperbolehkan untuk menjamak antara salat zuhur dan juga salat asar. Fi waqti ayyihi masya'a, di waktu manapun yang dia kehendaki. Boleh di zuhurnya, boleh untuk dilaksanakan di waktu asarnya. Wa bainal maghribi wal isya, dan diperbolehkan untuk menjamak antara maghrib dan juga isya. Fi waqti ayyihi masya, diperbolehkan di waktu manapun yang dia kehendaki. Bisa di maghribnya, bisa di isya'nya. Untuk salat zuhur yang dilaksanakan di waktu salat asar, ataupun maghrib yang dilaksanakan di waktu isya'nya, maka ini yang disebut sebagai jamak takhir. Jamak takhir, waktu maghrib diakhirkan di isya'nya, waktu zuhur diakhirkan salatnya di waktu asarnya. Ini yang disebut sebagai jamak takhir. Sedangkan untuk waktu asar yang dilaksanakan di salat zuhur ataupun yang isya dilaksanakan di waktu maghribnya, maka ini yang disebut sebagai jamak takdim. Takdim artinya mendahulukan waktu salat asar didahulukan di waktu salat zuhur, ataupun waktu isya
Pelaksanaannya dilaksanakan di waktu salat maghrib. Ini yang disebut sebagai jamak takdim. Takdim. Dan yang perlu untuk disampaikan jamaah, ini yang dibahas oleh para pensyarah dari kitab ini dan juga para ulama-ulama al-fuqaha, yang berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah syarat dari jamak takdim. Untuk jamak takdim, misalnya waktu sholat zuhur tetap dilaksanakan di waktunya. Kemudian asar dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Ini yang disebut jamak takdim. Maka perlu untuk diperhatikan syaratnya adalah at-tertib. Perlu untuk mengurutkan sholatnya. Berarti zuhur terlebih dahulu daripada sholat asar. Berarti kalau mendahulukan asarnya adalah tidak diperbolehkan. Dan Nabi Muhammad SAW di saat beliau itu melaksanakan sholat jamak takdim, di saat misalnya beliau wukuf di Arafah, beliau menjamak takdimnya dari sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar. Beliau mendahulukan yang zuhurnya daripada asarnya. Dan ini yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang mau untuk menjamak takdim, maka pemilik waktunya itu yang perlu untuk didahulukan. Kalau zuhur disatukan dengan asar, dilaksanakan di zuhurnya, maka pemilik waktunya adalah zuhur tersebut. Maka zuhur yang perlu untuk didahulukan. Maghrib sama isya pun sama. Di saat mau untuk menjamak takdim, maka maghrib itu perlu untuk didahulukan daripada yang isya'nya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah niat jamaknya dari awal. Dari awal di saat melaksanakan sholat yang pertama, memang dari awal dia berniat untuk menjamak ini, menjamak asar mau dijamak dengan sholat zuhur. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah al-muwalah. Muwalah itu apa? Tidak dipisah waktu yang lama. Enggak ada pemisahan waktu yang lama. Misalnya saat ini sholat zuhur, alhamdulillah kita sudah sholat zuhur. Dan misalnya kita sedang bermusafir saat ini, maka habis sholat zuhur, setelah salam, maka segera untuk qomat, kemudian disambung sholat asarnya. Dan itulah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dipisah dengan pemisah waktu yang lama antara zuhur sama asarnya, ataupun antara sholat yang pertama sama sholat yang kedua. Sehingga langsung ataupun segera habis salam, langsung qomat, langsung kemudian disambung dengan waktu sholat berikutnya. Sehingga nggak boleh misalnya saat ini sholat zuhur, kita lagi bermusafir misalnya, kemudian habis dulu zuhur, selang 1 jam baru kemudian menjamak sholat asar, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk syarat yang berkaitan dengan jamak yang takhir, maka perlu untuk diperhatikan menyangkut masalah syarat-syaratnya. Untuk yang ini tidak diharuskan untuk mengurutkan, nggak diharuskan untuk mengurutkan. Apa itu? Misalnya untuk sholat asar ini, misalnya kita sholat zuhur, kita lagi bermusafir, kemudian kita niat dari awal nih, dari awal, nanti sholat zuhur mau kita qasar, dan mau kita jamak dengan asar. Niatnya ini harus di awal pula. Niatnya harus di awal. Di saat masih waktu sholat zuhur, memang kita punya rencana nanti zuhurnya akan kita jamak dan asar. Ini merupakan suatu kewajiban. Karena telah datang waktu zuhur, maka segera untuk diniatkan. Nanti niatnya adalah mau dijamak dan asar. Kemudian untuk pelaksanaannya ini tidak diwajibkan harus urut. Sehingga ini para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah yang didahulukan adalah asarnya, ataukah yang didahulukan adalah zuhurnya? Sebagian di antara ulama mereka mengatakan
adalah yang didahulukan adalah waktu zuhurnya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW di saat beliau menjamak di saat peperangan Al-Ahzab, beliau mendahulukan sebagaimana urutannya. Berarti zuhur baru kemudian asar. Sebagian di antara ulama adalah yang dahulukan adalah pemilik waktu-waktunya. Pemilik waktu-waktunya. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kemudian di poin berikutnya, wajuzu lil hadiri, diperbolehkan bagi orang yang hadir, maksudnya adalah orang yang tidak sedang bermusafir, yaitu orang yang mukim, diperbolehkan bagi dia fil matari ayyajma'a bainahuma, diperbolehkan bagi orang yang sedang bermukim, diperbolehkan untuk menjamak salatnya. Perhatikan, fi waqtil ula fil matari, di saat dalam keadaan hujan. Di saat dalam keadaan hujan. Bagi orang yang tidak sedang bermusafir dan juga bagi orang yang tidak sedang sakit parah, diperbolehkan bagi dia untuk menjamak salat di saat dalam keadaan hujan lebat, khususnya di saat dalam keadaan hujan yang bisa sampai membasahi pakaian-pakaian kita, diperbolehkan. Tetapi di sini tidak sembarangan orang langsung bisa untuk menjamaknya, karena ada sebagian di antara orang dia memang nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke masjid, dia sholatnya senantiasa di rumahnya, maka nggak boleh untuk menjamak, nggak boleh untuk menjamak. Oleh karena itu perlu diperhatikan syarat-syarat yang ada di saat ada orang dia mau menjamak sholat. Yang pertama adalah ayyakuna jam'a taqdimin fi waqtil ula minhuma. Hendaknya ini orang yang mau menjamak karena faktor hujan, itu adalah jamaknya adalah jamak takdim. Jamaknya adalah jamak takdim. Hujannya ada di waktu yang pertama. Misalnya antum sholat zuhur, dan yang laki-laki, misalnya orang termasuk kita misalnya ikut pendapat bahwa untuk laki-laki wajib hukumnya untuk sholat berjamaah di masjid. Antum datang ke masjid mau sholat zuhur, deresnya bukan main, maka diperbolehkan bagi orang yang berjamaah di masjid tersebut, dan di saat sholat pertama dia sudah meniatkan untuk menjamak dengan sholat asarnya, menjamak dengan sholat asarnya, diperbolehkan. Dan ini adalah kesepakatan semua ulama madhab, diperbolehkan, walaupun toh ini mungkin jarang dipraktikkan oleh sebagian di antara kaum muslimin, tetapi secara hukumnya diperbolehkan di saat di sholat yang pertama, sholat zuhur ataupun sholat maghribnya. Hujan lebatnya bukan main di saat sholat ini. Kemudian diniatkan dari awal, udah nanti kita sekalian untuk menjamak sholat dari yang sholat zuhur mau dijamak dengan sholat asar, atau maghribnya mau dijamak dengan sholat isya'nya. Terus nanti kalau misalnya habis menjamak sudah sholat asar, habis itu reda hujannya, apakah perlu untuk mengulang sholatnya? Tidak diwajibkan untuk mengulang sholatnya, karena sholat yang pertama sudah dilaksanakan secara syar'i, sehingga tidak perlu untuk mengulang lagi. Tadi ini adalah di antara syarat yang perlu untuk dibahas. Termasuk di antaranya adalah antakuna sholatu fi jama'atin bi masjidin. Hendaknya sholatnya dilaksanakan di masjid, sebagaimana tadi yang kita laksanakan ataupun yang kita sampaikan. Sehingga untuk orang-orang yang dia tidak sholat jamaah di masjid, tidak ada istilah untuk menjamak sholatnya karena faktor hujan. Ini dasarnya apa? Dasarnya hadisnya adalah hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW jamaah Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Nabi Muhammad SAW beliau menjamak zuhur sama asar, dan juga menjamak antara maghrib sama isya bil Madinah, di saat beliau di Madinah, fi ghairi khaufin,
wala matorin, tanpa ada faktor hujan dan juga tanpa ada faktor khauf. Disimpulkan oleh para ulama, berarti keadaan biasa di saat dalam keadaan hujan, Nabi Muhammad SAW beliau menjamaknya. Tayyib, beliau menjamaknya. Kemudian di bab yang berikutnya, alhamdulillah selesai untuk pembahasan masalah jamak dan juga qasar. Kemudian di poin berikutnya, ini bab yang baru tentang faslun. Ini bab tentang salatul jum'ah, tentang salat Jumat. Wa syara'itu wujubi al-jumu'ati sab'atu asya. Syarat wajib salat Jumat ada tujuh macam. Yang tentunya hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bahkan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, sedangkan bagi dia itu hukumnya adalah wajib, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man taraka thalatha jumu'atin tahawunan ataupun thalatha juma'in tahawunan min ghairi udhrin taba'a Allahu ala qalbi, atau kama qala alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan ataupun mengabaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengecap, menutup hati orang tersebut. Sehingga naudzubillah, sebagian di antara riwayat bahkan fawa munafik, dia itu adalah seorang munafik. Ini yang naudzubillah. Sehingga jangan sampai dengan sengaja kita meninggalkan sholat Jumat, apalagi sampai berturut-turut. Wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat, tentunya dengan syarat-syarat yang ada. Kalau semua syarat telah terpenuhi dalam diri seorang muslim, maka bagi dia wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Taib, yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah beragama Islam. Berarti orang kafir, dia itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Walaupun toh nggak wajib, tetapi semua ulama sepakat bahwa nanti akan ada siksa yang dia dapatkan saat berada di akhirat. Ini kenapa nggak wajib untuk hukum dunianya? Karena orang ini dia nggak orang Islam, bukan orang Islam. Sehingga kalau seandainya ada orang kafir dia sholat Jumat, maka sholat Jumatnya nggak sah. Karena kenapa? Karena dia tidak beragama Islam. Sehingga dalam masalah ini jamaah sekalian, syarat yang utama adalah Islam terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh. Yang kedua adalah balik. Berarti adalah ini orang manusia ini dia telah mencapai suatu keadaan tertentu, sehingga kemudian syariah yang berupa suatu kewajiban, yang berupa suatu larangan perlu untuk diperhatikan. Kalau orang telah balik, maka hal-hal yang diwajibkan oleh syariah wajib pula bagi dia untuk melaksanakannya. Yang laki-laki harus melaksanakan kewajiban, yang perempuan harus melaksanakan suatu kewajiban, nutup aurat ataupun yang lain sebagainya. Taib. Untuk indikasi si fulan dia telah balik ataukah belum, apa indikasinya? Di antaranya adalah al-ihtilam. Di antaranya telah mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam syariah. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan ghuslul jum'ati ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib berlaku bagi orang yang telah dewasa, maksudnya adalah telah balik. Dan ini adalah kesepakatan semua ulama. Mimpi basah ataupun mungkin yang perempuan adalah telah
datang bulan ataupun telah haid. Dan sebagian di antara riwayat atau sebagian di antara syarat adalah telah tumbuh bulu kemaluan. Walaupun ini tidak sepakat semua ulama, tapi ada sebagian di antara riwayat ini dijadikan sebagai satu syarat tentang adanya batasan balik. Karena kenapa ada sebagian di antara riwayat di saat peperangan orang-orang Islam zaman dahulu melawan orang-orang Yahudi atau melawan orang-orang kafir, maka kalau misalnya sudah diketahui bahwa ini anak ABG telah tumbuh bulunya, maka bagaimana? Maka dia telah balik, maka kemudian akan langsung dieksekusi. Kalau enggak, maka ditinggalkan. Karena apa? Karena masih dalam kondisi masih kecil, belum balik. Termasuk di antara syarat ataupun di antara batasan balik itu adalah usia seorang telah mencapai 15 tahun. 15 tahun. Dasar yang dijadikan sebagai pegangan adalah sebagian di antara sahabat di saat mereka masih muda-muda, mereka menawarkan diri mereka untuk ikut berperang. Termasuk sahabat Ibnu Umar usia 14 tahun. Dan juga sebagian di antara sahabat yang sebaya dengan beliau mau ikut berperang, mengajukan diri untuk ikut berjihad. Saat ditanya usianya berapa, baru 14 tahun. Kemudian tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian di masa perang berikutnya, di saat usia sudah 15 tahun, baru kemudian diizinkan untuk ikut berperang. Dan itu yang dijadikan dasar oleh sebagian di antara ulama bahwa usia 15 tahun maka sudah mencapai level balik, walaupun toh belum mimpi basah, ataupun walaupun toh misalnya yang anak perempuan dia belum datang bulan atau belum haid. Kalau usia sudah mencapai level 15 tahun, maka dia telah balik. Dan juga wajib hukumnya untuk melaksanakan suatu kewajiban syariah. Tadi ini adalah syarat yang kedua bagi seorang yang dia itu sudah balik dan dia ini adalah seorang muslim, maka ada kemungkinan kewajiban syariat yang berupa sholat Jumat sudah berlaku bagi dia kalau syarat-syarat yang lain terpenuhi. Apa itu syarat yang lain? Ini adalah syarat yang ketiga, yaitu al-aqlu, yaitu dia adalah berakal. Kalau nggak berakal, misalnya dia ini adalah ODGJ, nggak paham sama sekali misalnya, ataupun mungkin level yang autisnya adalah sangat parah misalnya saja, nggak nyambung sama sekali, maka tidak ada kewajiban bagi orang ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Walaupun toh dia seorang muslim, walaupun toh dia usianya telah dewasa melebihi 15 tahun, tetapi dia nggak nyambung sama sekali di saat diajak ngomong, maka bagaimana? Maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan suatu kewajiban syariah, tidak wajib sama sekali. Karena rufi'al qalam ini ansalas, di antaranya adalah anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia tersadar kembali. Sehingga selama dia gila, kewajiban syariah termasuk sholat Jumat tidak wajib bagi orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-hurriyah. Al-hurriyah artinya adalah merdeka. Berarti bagi seorang budak di zaman-zaman dahulu tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan yang kelima di sini ini adalah az-zukurah, yaitu bagi seorang laki-laki. Berarti untuk orang perempuan tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga untuk sholat Jumat hanya berlaku wajib bagi seorang laki-laki dan tidak berlaku untuk kaum perempuan. Walaupun toh misalnya kalau ada anak perempuan atau orang perempuan seorang muslimah, dia melaksanakan sholat Jumat, ikut sholat Jumat, maka sah bagi dia sholat Jumatnya dan tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat zuhur kembali. Tapi di sini untuk hukumnya dia tidaklah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagian di antara riwayat hadis adalah hadis yang sahih, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Jadi sholat Jumat itu adalah merupakan suatu hak yang wajib bagi seorang muslim kecuali 4. Apa yang pertama adalah abdun mamlukun. Yang pertama adalah seorang budak
sahaya, dia enggak wajib. Awi imra'atun, ataupun awi imra'atin, abdin mamlukin awi imra'atin, seorang budak sahaya, awi imra'atin, ataupun seorang perempuan, aw sabiyin aw maridin, ataupun anak kecil maksudnya yang belum balik, ataupun orang yang sedang sakit parah. Bagi 4 orang ini tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu seorang budak sahaya, kemudian seorang perempuan, kemudian seorang anak yang belum balik, dan juga orang yang sedang sakit parah. Tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian wasihatu. Ini yang berikutnya adalah sehat. Tadi yang kita sampaikan bahwa orang sakit dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk orang-orang yang dia tidak memenuhi syarat ataupun tidak wajib untuk sholat Jumat, terus zuhurnya bagaimana? Zuhurnya tetap hukumnya adalah wajib. Berarti seorang perempuan yang dia telah balighah, yang dia berakal, maka wajib bagi dia untuk sholat zuhur. Walaupun untuk sholat Jumat tidak wajib, tapi zuhur tetap berlaku bagi dia. Untuk orang yang sakit pun sama. Sakit parah memang dia itu nggak wajib untuk sholat Jumat. Karena kenapa? Itu yang dikecualikan untuk tidak harus sholat Jumat. Cuman saja untuk sholat zuhur wajib hukumnya untuk tetap laksanakan. Sehingga nggak berlaku libur bagi orang yang masih hidup, bagi orang yang masih tersadar. Tidak ada istilah sholat 5 waktu diliburkan, tidak ada. Sehingga sholatnya bagaimana? Sholatnya berarti tergantung keadaan dia. Shalli qa'imah, kata Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau enggak bisa maka sambil duduk, kalau enggak bisa maka sambil berbaring. Intinya bahwa sholat zuhur ataupun sholat 5 waktu ini tidak tergugurkan dalam keadaan apapun juga bagi orang-orang yang memang itu dia masih hidup, dan juga dia itu adalah seorang muslim, dan dia masih tersadar. Nggak ada istilah libur. Untuk keringanan ada, tetapi untuk menggugurkan kewajiban itu nggak ada. Keringanan apa? Di saat safar yang 4 jadi 2 rakaat. Di saat sholat khauf juga ada keringanannya dan formasi tertentu. Untuk orang yang sakit pun ada keringanan yang berupa apa? Tidak ada keringanan yang berupa qasar, tetapi keringanannya adalah berupa menjamak sholat, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk orang yang sakit diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholatnya. Bagi orang sakit yang sakit parah, tetapi nggak berlaku untuk mengqasar sholatnya. Menjamak iya, tapi mengqasar tidak. Ini bagi orang yang sakit. Kecuali mungkin ini orang sakit, dia lagi diopname, dibawa diobatkan ke Surabaya ataupun ke daerah-daerah yang di luar batas ataupun di atas safar yang jarak tempuhnya di atas 80 km misalnya, ataupun di atas 77 km. Maka bagi dia boleh untuk mengqasar sholat, tetapi bukan karena atas nama sakit, tetapi adalah atas nama musafir. Kemudian di poin berikutnya kemudian dibahas di sini adalah wal istitan, yaitu ini orang dia mustautin, berarti dia bukan seorang musafir, dan dia ini adalah orang yang lagi mukim di sana, orang yang lagi mukim. Sehingga orang-orang yang bermusafir yang tidak sedang mukim, dia itu tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau nggak wajib sholat Jumat, maka otomatis dia wajib untuk tetap melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur. Kalau sudah sholat Jumat, maka nggak wajib dan nggak perlu untuk sholat zuhur. Cukup Jumatannya saja. Kemudian wasyara'itu fi'liha thalathatun. Syarat melaksanakannya, maksudnya syarat sahnya adalah ada 3. Kalau tadi yang pertama adalah syarat wajib, maksudnya yang disebut syarat wajib itu adalah kalau poin-poin syaratnya sudah terpenuhi, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini yang disebut syarat wajib. Kalau syarat sah bagaimana?
Maka kalau syarat-syarat nanti ini terpenuhi, maka baru dibilang sholat Jumatnya adalah sah. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah hukum sholat Jumatnya. Ini yang disebut sebagai syarat sah ataupun syarat sihah. Ini yang pertama, ayyakunal baladu misran aw qaryatan. Hendaknya tempat yang digunakan untuk sholat Jumat tersebut itu adalah suatu kota ataupun suatu desa. Berarti bukan tempat-tempat yang memang sementara waktu dihuni. Misalnya ada orang nomaden ini, nomaden pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya dengan satu rombongan penuh satu kampung, misalnya pindah-pindah zaman-zaman dahulu. Kemudian sampai di suatu padang pasir atau suatu area yang luas. Kebetulan hari Jumat, maka tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, dan juga tidak sah bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus bagaimana? Ya sholat zuhur, ya sholat zuhur. Ini dasarnya apa? Yang digunakan adalah Nabi Muhammad SAW di saat beliau berada di Arafah, di saat beliau berhaji, kebetulan adalah hari Jumat. Kebetulan hari Jumat. Domisili beliau adalah berada di Madinah. Domisilinya beliau berada di Madinah. Beliau tidak melaksanakan Jumatan di saat berada di Arafah di sana, tapi justru beliau melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dengan sistem jamaah takdim tadi yang telah kita sampaikan. Berarti untuk desa mereka wajib sholat Jumat dan sah bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun suatu perkotaan yang memang di sana ada tempat tinggal yang tetap yang dihuni oleh mereka. Kemudian syarat sah yang kedua adalah ayyakunal adadu arba'ina. Hendaknya bilangannya adalah bilangan 40 orang. Ini perhatikan terlebih dahulu, adalah ini syarat yang ada dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun tidak semua ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensyaratkan bilangan ini, termasuk al-Imam Al-Muzani rahimahullah, termasuk al-Imam Abu Thur rahimahullah, termasuk Imam Ibnu Munzir rahimahullah, termasuk Imam Suyuti rahimahullah. Mereka ini adalah ulama-ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang tidak berpegang pada syarat masalah bilangan melaksanakan sholat Jumat. Ini yang sangat masyhur dalam masalah hal ini. Enggak semua ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tentang berpegang pada masalah bilangan kewajiban untuk sholat Jumat sah dengan bilangan 40. Tapi memang rata-rata adalah mensyaratkan bilangan ini. Dasarnya apa? Ada suatu hadis yang sahih. Aslinya hadis adalah hadis yang sahih. Bersumberkan dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik di saat beliau sudah dalam keadaan sepuh. Kemudian beliau saat mau ke masjid, ini beliau diantar ataupun dipapah oleh anak-anaknya. Ini anak memperhatikan di saat hari Jumat, kemudian azan sholat Jumat dikumandangkan. Ini sahabat Ka'ab bin Malik, beliau berdoa untuk As'ad bin Zurarah. Beliau senantiasa mengucapkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati sahabat Sa'ad bin Zurarah. Kemudian anaknya nanya, ini anak yang bobong beliau nanya, loh kenapa setiap habis azan kok antum mendoakan As'ad bin Zurarah? Kemudian dibilang bahwa ini As'ad bin Zurarah, beliau adalah di antara sahabat Ansar yang pertama-tama dulu senantiasa awal-awal melaksanakan sholat Jumat. Pionirnya adalah beliau Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Sehingga di saat hari Jumat ini sahabat Ka'ab bin Malik, beliau senantiasa mendoakannya. Kemudian beliau bercerita dulu saat awal-awal sholat Jumat yang dilaksanakan oleh sahabat Sa'ad bin Zurarah. Kemudian anaknya nanya, ini berapa orang zaman dahulu di saat melaksanakan sholat Jumat? Dibilang arba'un, yaitu bilangannya adalah 40 orang. Jelas ya? Taib.
Ini yang diambil dasar oleh sebagian di antara ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bilangan sholat Jumat yang sah itu adalah 40 orang. Kalau di bawah 40 maka tidak sah hukumnya bagi sebagian di antara ulama tersebut. Ini walaupun toh dibantah oleh sebagian di antara ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Muzir, termasuk Imam Ibn Thur, Abu Thur, termasuk Imam Asyuti rahimahullah. Kata mereka ini ulama yang enggak berpegang pada suatu masalah bilangan, mereka mengatakan di situ tidak jadi syarat. Sahabat Ka'ab bin Malik, beliau hanya bercerita saja, tidak menjadikan suatu syarat yang menyatakan kalau kurang 40 maka enggak harus sholat Jumat. Tidak ada pemikiran ke arah sana. Sahabat Ka'ab bin Malik, beliau hanya bercerita masalah bilangan beliau sholat Jumat pertama kali dulu ada 40 orang. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama, termasuk sebagian kecil dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang tidak mensyaratkan masalah bilangan harus 40. Terus bilangan minimal bagaimana untuk ulama-ulama yang tidak berpegang pada 40 bilangan ini? Mereka mengatakan adalah jumlah minimal untuk jamak itu adalah 3 orang. Adalah 3 orang. Sehingga kalau misalnya di suatu desa yang muslim itu cuma 3 orang ini, 4 orang ini. 3 adalah jamaah plus 1 orang adalah sebagai imamnya. Di daerah hanya ada di suatu desa ini ada masjid memang. Cuma ini yang muslim cuma 4 orang ini saja. Maka bagi mereka ini sah hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi ini adalah di luar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ataupun yang difatwakan oleh Imam Syuuti Asy-Syafi'i dan juga Imam Ibn Muzir Asy-Syafi'i dan juga Imam Ibn Thur Asy-Syafi'i juga Al-Muzani juga tadi itu. Jelas ya? Taib. Yang di luar mazhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah diperbolehkan. Dan kembali lagi, ini adalah merupakan ikhtilaf pendapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang di poin berikutnya adalah wa ayyakunal waqtu, sebentar. Tadi ini disampaikan di sini ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Hendaknya tadi itu orang yang melaksanakan sholat Jumat adalah jumlahnya 40 orang, harus terdiri dari ahli Jum'ah. Maksudnya adalah orang yang berkewajiban sholat Jumat. Ini perlu untuk diterangkan, terlepas dari masalah perbedaan pendapat dari ataupun tentang masalah jumlah bilangan. Kita pahami untuk istilah ini. Tadi kan untuk diantara syarat sahnya pelaksanaan Jumatan itu kan 40. Ini rata-rata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga untuk ulama-ulama ataupun kaum muslimin yang ikut berpegang pada pendapat-pendapat ini, ada orang mau mengadakan sholat Jumat, jumlahnya ada 39 orang, 39. Satu orangnya adalah seorang perempuan, maka ini nggak sah melaksanakan sholat Jumat. Karena kenapa? Perempuan ini nggak wajib bagi dia untuk sholat Jumat, nggak wajib. Sehingga di saat dia sholat Jumat, maka dia itu tidak bisa genapin 40. Jelas insyaallah ya, itu yang dimaksudkan dalam poin-poin ini. Terlepas dari masalah ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama menyangkut masalah bilangan yang berjumlah 40 yang dijadikan sebagai syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian di poin berikutnya, wa ayyakunal waqtu baqiyah. Hendaknya waktu pelaksanaan sholat Jumat waktunya masih sisa. Ini sisa waktunya bagaimana? Berarti masih dalam ruang lingkup waktu zuhur. Kalau ruang lingkup adalah waktu zuhur, otomatis waktunya adalah min zawalis syamsi, sejak matahari tergelincir ke arah barat sampai bayangan suatu benda itu adalah setinggi benda, sepanjang benda itu sendiri, ataupun sebelum masuk waktunya sholat asar. Saat ini untuk orang-orang modern mungkin sangat langka
yang menjadikan ukuran matahari, bayangan suatu benda dijadikan sebagai suatu patokan untuk mengetahui perubahan waktu pelaksanaan suatu sholat. Sehingga rata-rata saat ini adalah menggunakan patokan-patokan timer yang ada di masjid. Intinya bahwa kalau nanti misalnya sholat asar itu belum tiba, maka bagi orang-orang masih boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian fa'in kharajal waktu, kalau waktunya telah keluar, ultimati syurut, ataupun syaratnya nggak terpenuhi, suliyat zuhran, maka sholatnya ataupun di maka sholatnya adalah sholat zuhur, bukan melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau misalnya ada perempuan, otomatis untuk perempuan ini dia tidak memenuhi syarat wajib Jumatan, karena dia nggak wajib untuk Jumatan. Maka bagaimana? Berarti syarat yang berjumlah 7 atau berapa tadi? Berjumlah 7 tidak terpenuhi. Maka kalau tidak terpenuhi suliyat zuhran, maka sholatnya adalah sholat zuhur, disolati dengan sistem sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Kecuali kalau perempuan tadi itu dia memang bergabung untuk sholat Jumat bersama kaum muslimin yang lainnya. Tetapi kalau nggak bergabung, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat zuhur. Ataupun syaratnya semua terpenuhi, cuman saja waktunya sudah habis, maka wajib hukumnya untuk sholat zuhur. Berarti kalau waktu habis, otomatis waktu sholat zuhur pun habis. Terus bagaimana? Ya mengqadha sholat zuhur. Terlepas dari masalah kenapa kok ada orang yang sampai mengakhirkan waktu zuhurnya sampai habis waktu zuhur, kemudian masuk waktu sholat asar. Terlepas dari masa sebabnya, maka orang yang tidak ataupun yang waktu Jumatannya telah habis sedangkan dia itu belum Jumatan, maka dia sholatnya adalah sholat zuhur. Ataupun misalnya untuk Jumatan orang-orang telah melaksanakannya. Ini ada orang, dia tinggal sendirian, maksudnya adalah satu kampungnya semua telah Jumatan. Ini orang dia baru bangun, tentunya orang-orang telah Jumatan semuanya. Ini satu orang dia baru terbangun ketiduran, maka dia nggak wajib untuk Jumatan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat zuhur. Apakah boleh bagi dia untuk Jumatan? Nggak boleh dong, karena minimalnya tadi itu adalah 3 orang, kemudian satu orangnya adalah imamnya, sedangkan dia cuma sendirian, maka nggak boleh dan nggak sah hukum bagi dia untuk sholat Jumatan. Kemudian di poin berikutnya, wa faraiduha, fardu-fardunya ada 3. Maksudnya ini juga ada di antara hal yang wajib untuk dilaksanakan, diperhatikan di saat melaksanakan serentetan sholat Jumat. Yang pertama adalah khutbatani, yang pertama adalah 2 khutbah, dan hukumnya adalah wajib bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, wajib terlebih dahulu didahului oleh 2 kali khutbah. Kenapa kau wajib? Nabi Muhammad SAW beliau senantiasa melaksanakan 2 kali khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Khutbah ini adalah satu paket dengan sholat Jumat, dan Nabi Muhammad beliau sebagian dan riwayat mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini yang dijadikan dasar, kalian sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Sedangkan Jumatan khutbahnya itu adalah satu paket dengan adanya sholat Jumat. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk melaksanakan 2 kali khutbah. Tentunya adalah dengan diperhatikan menyangkut masalah rukun-rukun khutbah, termasuk misalnya alhamdulillah, kemudian baca sholawat. Untuk baca sholawat ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, tapi yang aman adalah perlu untuk baca sholawat biar nanti al-khuruj min khilaf
biar kita keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tapi semua sepakat bahwa afdalnya adalah baca salawat. Karena salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah satu paket dengan bacaan alhamdulillah ataupun puji-pujian terhadap Allah SWT. Termasuk di antara rukun khutbahnya adalah perlu untuk wasiat kepada ataupun takwa kepada Allah SWT, ataupun yang semakna dengannya. Walaupun toh misalnya ada khatib dia mengatakan tidak menggunakan redaksi taqwallah atau ittaqillah ataupun kalian bertakwalah kepada Allah, walaupun toh tidak menggunakan redaksi tersebut, bisa juga yang semakna dengan itu. Menggunakan apa? Misalnya seorang khatib dia mengatakan kalian taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah sangat cukup. Termasuk di antaranya adalah berdoa untuk kaum muslimin, berdoa untuk kaum muslimin. Itu juga perlu menjadi suatu rukun dalam khutbah. Termasuk di antaranya adalah ada pembacaan ayat Al-Qur'an, baik di khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Kemudian di poin berikutnya, di sini beliau mengatakan wa yaqumu fihima. Ini khutbahnya dilaksanakan dengan cara berdiri, kecuali mungkin bagi khatib yang lagi sakit dan tidak bisa untuk berdiri, maka boleh bagi dia untuk khutbah dalam keadaan duduk. Tapi afdalnya adalah berdiri. Sehingga sebagian di antara ulama mengatakan bahwa kalau memang ada seorang khatib dia nggak bisa berdiri, lebih baik dia diganti oleh khatib yang lain. Kemudian wajlisu bainahuma, duduk di antara keduanya. Khutbah yang pertama selesai, kemudian khatibnya dia duduk, habis duduk baru kemudian dia bangun kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Dan itu yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ati qa'imah. Nabi Muhammad SAW beliau berkhutbah di saat hari Jumat, khutbahnya dalam keadaan berdiri, summa yajlisu, kemudian beliau duduk, summa yaqum, kemudian beliau berdiri kembali. Lamanya berapa ini? Minimalnya adalah biqadri tumakninah. Lamanya adalah sekedar sepanjang tumakninah salat. Berarti cukup singkat. Cukup singkat. Kalau mau agak dipanjangin mungkin silakan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang khatib dia ngasih kesempatan kepada para jamaah untuk berdoa di antara dua khutbah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wa an tusalla raka'ataini fi jama'atin, hendaknya khutbah tersebut, salat Jumat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Karena sebagian dan riwayat hadis yang sahih, dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Bahwa salat Jumat itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim secara berjamaah. Dan ini juga yang dilaksanakan oleh generasi para khulafaur rasyidun. Kemudian kita tambah sampai selesai bab salat Jumat. Nanti kemudian kita buka tanya jawab insyaallah. Ini sudah 2:30. Kita tambah satu paragraf. Ini masih berkaitan dengan salat Jumat, baru kemudian nanti kita buka tanya jawab insyaallah. Wahai atua, ini perilaku suatu keadaan yang disunahkan. Ini ada 4 di saat hari Jumat. Yang pertama adalah al-ghuslu, yaitu untuk mandi. Ini hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap yang dimiliki oleh sebagian di antara ataupun yang dimiliki oleh umat manusia. Kalau lama nggak mandi maka nanti akan bau, maka disunnahkan bagi dia sebelum datang ke masjid dan dikhawatirkan biar tidak nanti nyakiti kaum muslimin dengan bau badannya, maka disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Wa tanziful jasadi, ini al-ghusl wa tanziful jasadi, yaitu mandi dan juga membersihkan tubuhnya nih, membersihkan tubuhnya. Karena dulu di saat Nabi Muhammad SAW, di awal-awal beliau, sebelum beliau menganjurkan sebagian di antara sahabat, awal-awal dulu di saat misalnya orang-orang hari Jumat, kadang-kadang kalau hari Jumat kan untuk di zaman Nabi Muhammad SAW kan sholat Jumatnya cuma terfokus di masjid beliau saja. Untuk daerah-daerah tidak ada masjid, sehingga untuk kaum muslimin
yang kebetulan mereka datangnya dari jauh, dari jauh, maka kadang-kadang menempuh jarak yang cukup jauh, mungkin sampai beberapa jam sebelumnya untuk melaksanakan